siap ya. Dibuka bukunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min la'il arba'. Amma ba'du. Saya para asatidz, para santri, para wali santri, jamaah sekalian yang hadir pada kajian rutin membahas kitab Akhlak Hamalatul Quran, akhlak bagi para keluarga Quran, para penghafal Al-Quran. Kajian ini ditujukan untuk para santri-santri Quran khususnya dan juga para wali santrinya, orang tuanya, dan juga kaum muslimin, muslimat secara umum. Masih terkait dengan adab ya, atau akhlak bagi para penghafal Al-Quran. Kita sampai hadis yang ketiga ya. Kemarin hadis muqaddimah, kemudian hadis pertama dan kedua sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kita akan bacakan hadis yang ketiga. Di sanadina al-muttasil ila al-musannif qala al-imam al-ajurri haddatsana Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hasan Ibnu Abdul Jabbar As-Sufi qala haddatsana Suja' bin Makhlad haddatsana Ibnu Ulayyah haddatsana Ziyad Ibnu Mikhrab an Muawiyah Ibnu Qurrah an Abi Kinana anna Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Aba Musa al-Ash'ari, sesungguhnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Jadi sahabat Abu Musa al-Ash'ari ya, yang dikenal sebagai sahabat yang sangat bagus suaranya ya, bacaan Qur'annya merdu tilawahnya ya. Beliau adalah Abdullah bin Qais ya, sahabat masyhur ya, yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai Nabi senang mendengar bacaan sahabat Nabi Musa ya. Karena itu tadi salah satu keistimewaan Nabi Musa itu dikenal dengan bihusnis saut ya, di qiraatul Quran. Suaranya bagus ya ketika beliau membaca Al-Quran. Ya, beliau ini wafat tahun 50 Hijriah ya. Nah, Abu Musa ini dikenal orang yang sangat berpegang teguh terhadap bacaan, hafalan, dan pengamalan Al-Quran ya. Waktu itu Abu Musa jama'al ladzina qara'ul Quran. Jamaah, beliau mengumpulkan alladzina, orang-orang dari kalangan sahabat ya, orang yang mereka ahli dalam membaca ya, Al-Quran. Wahum, dan mereka itu qaribun
dekat atau sekitar min salasimi'ah, ada 300 orang ya. Jadi Abu Musa pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya sejumlah berapa tadi? 300-an ya. Ya, 300-an. Mungkin satu masjid ini enggak muat ya 300 ya. Ini sekitar 100-an udah penuh masjidnya ya. Ini 300 ini. Dari qurra ya. Qurra dari kalangan sahabat-sahabat dari Abi Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa ini orang yang sangat dikenal ya, perhatian huruf per huruf, lafaz per lafaz, arti, makna dan pengamalannya gitu ya. Sampai di akhir hayat Abu Musa itu saking perhatiannya dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ada satu wasiat yang beliau wasiatkan, yang nggak boleh ketinggalan. Salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari kepada anak cucunya ya, ya baniya udhkuru sahibar raghif. Ini perlu dicatat ya para santri supaya belajar sejarah dari kalangan sahabat, akhlak mereka terhadap Al-Quran itu seperti apa ya. Jangan sampai Quran mudah dihafal tapi tidak diamalkan ya. Kalau dulu para sahabat itu mengamalkan Al-Quran itu lebih panjang daripada hafalannya sendiri ya. Dulu sahabat Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi butuh waktu 8 tahun, 10 tahun itu. Kenapa? Mereka membaca, mentadaburi, paham makna tafsirnya dan diamalkan itu. Itu sahabatnya. Makanya kita dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya itu mencontoh para sahabat, generasi salafus saleh yang dijamin ya, surga ya, dijamin ridho ya. Allah ridho, Rasulnya juga ridho. Generasi terbaik ya, dari umat ini, itu dari kalangan sahabat dan tabi'in ya, generasi salafus saleh. Nah, Abu Musa ini saking perhatiannya tidak mau satu huruf atau satu amalan yang tertinggal dari Al-Quran. Beliau pernah mewasiatkan dalam keadaan sakaratul maut ya, ya baniya udhkuru sahibat raghif. Anak-anakku semua jangan lupa nak ya, tentang sepotong roti katanya. Jadi beliau itu Abu Musa al-Ash'ari ini kan dari Bani Ash'ariyah ya. Bani Ash'ari itu, kabilah Ash'ariyah di kalangan sahabat itu dikenal dan dipuji oleh Nabi sebagai kabilah yang sangat loyal ya. Loyal artinya suka berbagi. Jadi tidak ada di antara mereka yang kekurangan kecuali mereka akan ya membentangkan kain ya, dari rumah diketuk ya, dari door to door, dari pintu ke pintu, siapa yang ada kelebihan rezeki tolong diberikan ke sini, ada saudara kita yang kekurangan. Jadi tidak ada kabilah itu yang kekurangan atau kelaparan, karena mereka suka berbagi. Nah, salah satu amalan kebaikan itu yang diwasiatkan Abu Musa, nah anak-anakku semua jangan lupa nak ya tentang sahibur raghif ya, tentang amalan fadilah beramal walaupun hanya sepotong roti. Ingat dulu ada orang diampunkan dosanya oleh Allah gara-gara sepotong roti, sedekah itu. Nah, Abu Musa menyebutkan hadisnya, itu ada di kitab Musannaf juga dijelaskan, hadisnya sahih ya, bahwa dulu memang di Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah, 70 tahun dia beribadah nggak pernah maksiat. Tetapi di akhir hayatnya dia turun ke masyarakat, kemudian tergoda dan akhirnya dia berzina 7 hari 7 malam ya. Setelah 7 hari dia melakukan dosa besar, dia bertaubat gitu. Ingat. Nah, ketika dia ingat itu dia bertobat, tidaklah dia jalan satu jengkal kecuali dia sujud. Nah, akhirnya oleh masyarakat dilihat ini orang kelaparan ini, sekali jalan kok jatuh, jalan jatuh. Akhirnya dia digotong di rumah singgah,
Nah kemudian di situ ditampung ada sekitar 12-an orang juga sama ya, yang mereka itu adalah fakir miskin, ditaruh di rumah penampungan yang kemudian oleh masyarakat mereka dikirimi roti ya. Nah kebetulan karena dia datangnya awal, dia mendapat roti ini si ahli ibadah yang tadi maksiat dan bertobat. Nah teman-temannya juga dapat, kecuali satu orang yang ketinggalan terlambat, dia nggak dapat bagian roti. Nah ketika dia mau menggigit rotinya tadi, saudaranya bilang, roti, saya belum dapat roti. Nah, akhirnya bagian si ahli ibadah tadi itu nggak jadi dimakan, rotinya dikasihkan temannya. Nah, dikasihkan temannya, dia ngalah gitu. Ya. Makanya kalian di pesantren jangan suka rebutan makanan, rebutan roti, jangan ya, dibiasakan untuk saling mendahulukan temannya. Ya. Kalau makan ada lauk ya ingat temannya, jangan mentang-mentang duluan makan dapat lauk banyak, yang lain ya tidak kebagian, itu nggak boleh di pesantren ya. Jadi contoh ini tadi. Nah ada temannya yang belum dapat kebagian, akhirnya dia kasih, ngalah dia, ya empati namanya ya, isar. Ya. Nah ketika mereka sudah makan roti semua, dia sendiri yang kelaparan. Akhirnya qadarullah dia mati ya. Cerita singkat dari hadis itu. Nah ketika mati itu ya ditimbang amalnya, makanya orang kalau meninggal dunia itu ditimbang amalnya ya, ditampakkan ini surga atau neraka. Nah di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa ditimbanglah 70 tahun dia beribadah dengan 7 hari dia berdosa besar ya, melakukan dosa besar. Akhirnya 70 tahun itu hangus dengan dosa 7 hari gitu. Makanya dosa besar itu menghanguskan atau melenyapkan seluruh pahala. Ya, hati-hati jangan melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Syirik. Dosa besar itu apa? Durhaka sama orang tua. Walaupun kalian hafal Quran, durhaka sama orang tua itu hangus hafalan Qurannya ya, nggak ada manfaatnya, pahalanya. Makanya dosa besar itu menghanguskan seluruh pahala. Termasuk tadi 70 tahun dia beribadah. Nah kemudian ditimbanglah 7 hari dia melakukan maksiat tadi dengan sepotong roti. Ya, karena dia itu ikhlas tadi membagi rotinya untuk temannya, dengan rahmatnya Allah ya, 7 hari dia melakukan dosa ditimbang dengan sepotong roti. Akhirnya Allah ampunkan dosa 7 hari tadi sebab dia sedekah dengan sepotong apa? Roti. Makanya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari tadi berwasiat kepada anak cucunya supaya ya melakukan amal soleh apapun itu amal soleh, kerjakan selama diridhai oleh Allah walaupun hanya sepotong apa? Roti. Karena kita tidak tahu ya kan amalan ibadah mana yang diterima di sisi Allah. Bisa jadi dengan sepotong roti orang bisa masuk surga kan, dengan sepotong roti diampunkan dosa-dosanya. Ada orang masuk surga gara-gara sepotong roti, ada orang masuk surga gara-gara nyingkirkan duri dari jalan, ada orang masuk surga gara-gara kasih minum ya, anjing bahkan dikasih minum, itu bisa diampuni dosanya oleh Allah. Jangan sepelekan amal walaupun kelihatannya kecil. Itu maksud pesan Abu Musa al-Asy'ari, artinya ajaran Al-Quran sekecil apapun jangan disepelekan, itu intinya. Makanya beliau perhatian di sini ketika beliau mengumpulkan 300 sahabatnya tadi ya, maka beliau mengingatkan apa? Fa'adzoma al-Quran ya, fa'adzoma al-Quran. Beliau itu dikenal orang yang sangat takzim ya, mengagungkan Al-Quran dan kandungannya ya. Waqala, dan sahabat Abu Musa mengatakan, inna hadzal Qur'ana kainun lakum dukhran ya. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini kainun, keberadaannya, lakum, manfaat bagi kalian, dukhran, sebagai tabungan pahala ya. Wa kainun, dan keberadaan Al-Quran alaikum bisa jadi juga madharat bagi kalian, wizron, sebagai tabungan dosa. Ingat ini ya, Abu Musa al-Asy'ari itu tadi mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, jumlahnya 300 tadi. Ingat ya, Quran ini kainun lakum dukhran wa kainun alaikum wizran ya.
Artinya apa? Quran itu bisa jadi hujjatun laka. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan oleh Nabi SAW. Quran itu bisa manfaat hujjah, ya, menjadi syafaat, menjadi argumentasi bagi kalian. Ya. Demikian juga Quran itu bisa menjadi madorot, ya, jika tidak diamalkan. Au hujjatun alaika. Jadi Al-Quran itu nanti yang justru melaknat bagi pemiliknya, ya, bagi pelakunya, ketika dia, ya, berseberangan dengan ajaran apa? Al-Quran. Hati-hati ini, ya. Jadi tidak semua orang yang hafal Al-Quran, ya, itu bermanfaat bagi dirinya. Selama dia tidak mengamalkan, ya, maka dia tidak ada manfaat. Nah, manfaat itu Al-Quran hujjatun laka atau kainun lakum dukhran, ya. Quran itu bisa menjadi tabungan pahala bagi kalian kalau Qurannya itu diamalkan. Qurannya itu diamalkan. Demikian juga Quran itu bisa jadi bumerang, ya, bisa jadi bahaya bagi kalian, ya, dan malah jadi dosa bagi kalian jika Quran itu ditinggalkan, ya, ajarannya. Makanya, ya, tadi kenapa Abu Musa itu sangat perhatian, ya. Jadi ahli Quran itu tidak sekedar dihafal, ya, ya kan, dan tidak sekedar dipelajari, tapi Quran itu harus berubah wujud dalam bentuk perilaku, akhlak, amal itu. Makanya ketika Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, ditanya kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi itu seperti apa, Ibunda, ya. Maka Ibunda Aisyah balik bertanya, ala taqra'ul Quran, kamu baca Quran enggak? Kamu kan sudah baca Quran. Oh iya, betul. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran, ya. Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi Nabi itu kayak Quran yang berjalan gitu. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu Quran gitu. Jadi jangan dipahami Quran itu sebagai mushaf yang dipajang di rak-rak buku, tidak, atau sekedar dihafal di lisan maupun di dada. Tapi Quran itu harus sudah menjadi apa? Perilaku. Jadi kalau kalian lisannya baca ayat Al-Quran, ya harus dipadukan. Bicara kalian harus santun, ya, tidak boleh bicara emosional atau tidak boleh bicara jorok atau bicara kotor, ya, atau bicara angkuh, kasar, nggak boleh. Ahli Quran itu harus santun, ya, lisannya harus sopan, lisannya harus jujur. Nggak bisa menyatu Quran dengan kebohongan, nggak bisa, ya. Nggak bisa menyatu Quran dengan maksiat, itu nggak bisa. Makanya kalau orang di dalam dadanya ada Quran, itu laksana dia kayak Nabi itu, cuman dia tidak diwahyukan gitu. Artinya apa? Karena di dadanya ada risalah gitu, ada firman Allah, ya, ada Quran yang dihafal, ya kan? Maka harus dijaga, ya, harus dijaga tadi, ya, antara apa yang dihafal, apa yang diucapkan, dan juga apa yang diamalkan, ya. Kabura maqtan indallah, ya. Allah sangat murka, ya, antaqulu ma la taf'alun, apa yang enggak kalian kerjakan, ya, kalian dibenci atau dimurkai, ya, kalau orang itu berbicara atau membaca tetapi tidak mengamalkan apa yang dibicarakan, ya. Jelas, ya? Jadi Quran tadi itu bisa menjadi apa? Syafaat atau manfaat bagi kalian.
Dan Quran itu bisa juga menjadi laknat gitu, menjadi syafaat kalau Qurannya itu ya diamalkan ya. Qurannya itu menjadi akhlak di dalam kehidupan. Dan Quran bisa jadi laknat tadi atau menjadi dosa, wa kainun alaikum wizron. Jadi tabungan dosa malah ketika disalahgunakan ya. Seperti dulu orang-orang Bani Israel ya, ahlu kitab, mereka disebut julukan ahli kitab karena mereka diturunkan padanya Taurat Injil. Cuman mereka itu mengkorupsi ayat-ayat Allah ya, sehingga Taurat Injil itu dirubah-rubah lafadznya, maknanya sesuai kepentingan hawa nafsunya. Maka mereka dilaknat itu ya, dilaknat. Banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang ahlu kitab ya. Ahlu kitab itu artinya ahli dalam kitabnya Allah sebenarnya. Cuman mereka dijuluki ahlu kitab itu dari kalangan Yahudi Nasrani, tetap gelarnya kafir ya. Mereka dikafirkan oleh Allah gara-gara tadi dilaknat oleh kitabnya sendiri. Kenapa? Mereka mengkorupsi dari kandungan ayat-ayatnya sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya ya. Makanya dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada dua tokoh. Yang satu disebut secara langsung namanya yaitu Qarun ya. Dia paham Taurat tetapi menolak kebenaran isi kandungannya ya. Karena keblinger ya, atau karena tertipu dengan kekayaan hartanya ya, sehingga Qarun itu dibenamkan dengan hartanya sekaligus karena dilaknat oleh Allah. Yang satunya Balaam ya, itu murid Nabi Musa juga sama ya. Hafal itu Taurat ya. Tetapi ketika dia diutus oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke Madian, mendakwai raja Madian waktu itu, malah dia disuap oleh raja ya. Dan akhirnya berbelok arah melawan Nabi Musa ya. Makanya Balaam itu disebut famasahu kamasalil kalb. Perumpamaan dia itu ya seperti perumpamaan anjing ya. Disebut al-kalb dalam Al-Quran itu Balaam itu seorang ilmuwan yang ahli kitab ya, ahli Taurat, paham firman Allah tetapi berkhianat gitu. Maka dia dilaknat dan bahkan dipermisalkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti kalb ya. Kalbun itu anjing mananya, karena menjilat tadi, menjulurkan lidahnya. Kalian lihat kan anjing itu kalau kalian gusah ya, lidahnya menjulur ya, kalian diam juga menjulur. Itu perumpamaan ahli kitab ya. Tetapi kitab Allah tadi itu tidak diamalkan, malah dijual gitu. Dia menjilat gitu, sehingga menjulur, diibaratkan menjulur lidahnya seperti kalbun tadi itu. Nah, oleh karena itu di sini sahabat Abi Musa mengingatkan bahwa Quran itu tabungan pahala bagi kalian dan juga tabungan dosa bagi kalian. Fattabi'u al-Qur'ana, fattabi'u maka ikutilah al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi akhlak yang berikutnya terhadap Al-Quran, bahwa kita diperintahkan untuk mencocokkan ya perilaku kita dengan Al-Quran. Dicocokkan ya perilaku kalian itu. Kalian makan yang udah cocok belum dengan Al-Quran? Udah baca bismillah belum? Atau kalau sudah baca bismillah dilihat makanannya halal atau haram ya. Dilihat lagi itu makanannya hak kalian atau tadi milik temannya diambil. Dilihat. Itu dari sisi yang paling sederhana ya, mencocokkan tadi segala perilaku kita itu dengan apa tadi? Al-Quran. Dicocokkan. Wala yattabi'ukum, jangan Quran yang diperintahkan untuk mengikuti perilaku kita ya, untuk kepentingan hawa nafsu, jangan dibalik gitu ya. Kitanya yang harus mengikuti apa? Perintah Al-Quran, jangan malah Quran diperintah untuk
mengikuti kepentingan kita ya, keinginan kita, jangan dibalik ya. Jadi akhlak terhadap Al-Qur'an itu ya, pada di sini ya, bahwa hendaklah kita mencocokkan tadi ya, segala ucapan ya, segala perbuatan ya kan, segala perilaku, segala gerak-gerik dalam hidup kita ini dicocokkan dengan apa tadi? Aturan-aturan Al-Qur'an. Makanya harus dipelajari halal haram, kalian harus belajar tentang halal dan haram. Ya tentunya harus ngaji ya. Jangan kemudian kreatif sendiri ya, punya hukum sendiri, punya cara sendiri yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Sehingga cara-cara ibadahnya, cara-cara perilakunya ya tidak mengikuti Al-Quran, tapi mengikuti kepentingan hawa nafsunya. Itu jangan sampai terjadi. Ikutkan ya, cocokkan perilaku kalian dengan Al-Quran. Jangan Quran yang malah diperintahkan untuk mengikuti kalian, jangan. Ini kebanyakan orang sekarang ini ya, memaksakan Quran untuk mengikuti kepentingan hawa nafsunya ya. Jangan mengikuti kepentingan hawa nafsunya ya, tapi kitanya yang harus tunduk patuh terhadap aturan yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jelas ya? Jadi fattabi'ul Qur'an wala yattabi'kum ya. Ikuti Quran, jangan Quran yang mengikuti kalian ya. Fa innahu karena sesungguhnya kalian catat aja hadisnya ya. Nanti kalau bisa kitabnya di fotokopi ini ya, biar kalian juga memberi makna hadisnya ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ya. Fa innahu karena sesungguhnya man orang ya, siapa saja. Jadi siapa saja ittaba'a yang dia mutaba'ah ya, mengikuti Al-Qur'annya Al-Qur'an ya. Siapa saja mengikuti Al-Quran habata bihi ila riyadil jannah, maka dia akan dibawa dengan Al-Quran itu ke perkebunan surga ya, taman-taman surga. Jadi kalau hidup kita itu menginduk kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntun ya, kita akan dituntun sampai ke taman-taman surga ya. Jadi orang yang mengikuti jejak Al-Quran, itu Quran akan menuntun dia sampai ke taman surga ya. Bahkan ya, derajat seseorang nanti di surga juga ditentukan oleh Qurannya gitu ya. Nah surga itu kan ada 8 tingkatan, 8 level ya. Nah, tingkatan paling tinggi itu namanya surga Firdaus ya kan. Nah ketika orang sudah dihisab, sudah divonis masuk surga ya, dan sudah melewati jembatan Sirat itu ya, maka dia diperintahkan untuk menaiki tangga-tangga surga. Iqra warattil, kamu baca, kamu tartil sebagaimana kama kunta turatil fid dunya. Fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha. Kamu naik aja terus, karena derajatmu di surga itu tergantung ayat yang kamu baca gitu. Jadi kalau kalian masih menjaga hafalan 30 juz, otomatis surganya paling tinggi gitu. Jelas ya? Adzan ya? Adzan. Silakan yang adzan. Sampaikan. Adzan bukan? Adzan. Belum ya? Oh iya, tak kira adzan, ini suara apa? Baik, masih sedikit lagi nih hadisnya. Jadi ikuti Al-Quran ya.
Quran itu akan menuntun. Nuntun itu artinya kayak orang buta itu nggak tahu jalan dituntun, digandeng gitu. Nah, Quran gandeng kalian itu sampai ke taman surga gitu. Ya. Kalau kita yang mengikuti Al-Quran. Tapi kalau Quran dipaksa untuk mengikuti kemauan kita, ya, lanjutan dari Abi Musa tadi, ya, waman ittaba'ahul Quran zajja fi qafah. Nah, kalau orang memaksa Quran untuk mengikuti dirinya, maka zajja fi qafah, ya, faqadhafahu finnar. Maka Quran itu, ya, Quran itu akan menghempaskan, ya. Jadi tengkuknya ini dihempaskan oleh Quran, faqadhafahu finnar, kemudian dilempar ke neraka, ya. Jadi artinya kalau orang, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya, dan tidak mau mengikuti jejak Quran, ya, padahal dia paham isi Al-Quran, nah gitu. Padahal dia paham isi Al-Quran, maka itu akan diseret orang tersebut sampai dijungkir balikkan ke neraka. Jadi orang yang ada Quran pada dirinya, hafal Quran atau paham Quran, paham tafsirnya, tapi tidak mau mengamalkan kandungan isinya, itu jadi neraka, malah Quran melaknat dia, ya. Tapi kalau Quran tadi itu, ya, menjadi kiblat hidupnya, dia mengikuti isi kandungan Al-Quran, Al-Quran akan nuntun ke surga tadi. Itu yang dimaksud dengan Quran itu sebagai hujjah yang bermanfaat bagi matinya. Quran itu kalau diamalkan bisa nuntun kalian ke surga. Itu namanya hujjatun laka, hujjah yang bermanfaat bagimu. Tapi Quran juga bisa menyeret seseorang sampai neraka. Itu namanya hujjatun alaika. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau laka pakai lam itu manfaat, nafiun laka, manfaat bagimu. Tapi kalau pakai alaika, ya, hujjatun laka dan hujjatun alaika. Kalau alaika itu berarti Quran melaknatmu, ya, menyeretmu ke neraka tadi, ya. Jelas, ya? Makanya niatkan dan jangan salah niat, ya. Ketika orang ngaji Quran itu bukan sekedar hafal 30 juz, mungkin dapat sanad, tidak sekedar itu, ya. Tapi tujuannya adalah orang menghafal Al-Quran itu betul-betul, ya, ingin menyamakan, ya, segala perilaku hidup kita supaya sesuai dengan petunjuk apa? Al-Quran. Sehingga hidupnya adalah sami'na wa ata'na, ya, saya mendengar firman Quran, ya, dan juga kami taat, gitu, ya, mendengar dan patuh. Nah, itu hujjatun laka. Atau dalam riwayat Abi Musa tadi, kainun lakum, ya, kainun lakum dhukhran. Quran sebagai deposito amal, sebagai tabungan amal bagi kalian. Atau wa kainun alaikum wizra, atau Quran itu bisa nyeret kalian, ya, sebagai tabungan dosa. Dan itu hati-hati, ya, jangan sampai Quran menjadi laknat karena Quran ditinggalkan tadi. Di Arab Saudi belum lama itu, ya, ada kasus, ya, seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi, ulama besar. Dia itu ulama akidah. Sampai hari ini kitabnya di internet itu ada, ya. Itu 1000 halaman, saya download 1000 halaman lebih kitabnya, ya. Jadi diterjemah ke Indonesia itu artinya pergulatan antara akidah, ya, tauhid dengan akidah syirik. Itu 1000 halaman kitab itu. Ulama-ulama Saudi memujinya, ya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ini mahar masuk surga, ya, kitab ini. Memang bagus kitabnya. Ahli Quran. Tetapi entah apa gitu, ya. Entah apa yang menyelinap dalam pikirannya itu, akhirnya dia itu
pergi ke Libanon, pindah dari Arab Saudi ya ke Libanon. Nah, di Libanon itu dia kawin dengan perempuan Libanon ya, ketemu dengan orang-orang ateis, para pemikir-pemikir liberal, akhirnya ketularan di situ. Makanya Abdullah Al-Qasimi akhirnya di akhir hayatnya itu membantah bukunya sendiri yang dulu dia tulis 1000 halaman tadi. Akhirnya jadi tokoh ateis. Ateisme itu kalau di kampus-kampus artinya orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya sama Allah. Aneh ya dia, orang hafal Quran kemudian sampai nulis kitab akidah 1000 halaman, tapi ujung-ujungnya murtad dan meninggal tahun 90-an, baru itu, nggak lama, tahun 90-an matinya itu. Makanya Abdullah Al-Qasimi dikenal sebagai tokoh ateisme Timur Tengah. Ya, kalau orang kuliah tahu itu nama Abdullah Al-Qasimi. Nah, kenapa? Hujjatun alaika, Quran itu melaknat dirinya karena dia tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan berseberangan dengan Al-Quran, bahkan menentang, akhirnya diseret murtad di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Tanya silakan azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Qala akhbarana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id. Hadatsana Al-Husain ibnu Al-Hasan Al-Marwazi. Hadatsana Ibnu Mubarak. Hadatsana Salim Al-Makki Anil Hasan. Imam Hasan Al-Basri di sini meriwayatkannya, man ahabba an ya'lama ma huwa falya'ridu nafsahu 'alal Qur'an. Ini dari Imam Hasan Al-Basri ya, kibarut tabi'in ya. Imam siapa? Hasan Al-Basri ya, ulama besar ya dari kalangan tabi'in ya. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan man, siapa saja, ahabba, yang ingin ya, an ya'lama, ingin ia mengetahui, ma, apa saja, huwa, hakikatnya ya, hakikat ia ya, hakikat sesuatu ya, faliya'ridu, maka hendaklah menghadapkan atau menimbang nafsahu, dirinya, alal Quran, atas Al-Quran. Jadi siapa saja yang ingin mengetahui hakikat sesuatu, termasuk hakikat dirinya ya, maka caranya adalah diukur atau ditimbang, dicocokkan ya dengan isi Al-Quran. Artinya begini, jadi kalau kalian kepengen tahu ya kedudukan kalian di sisi Allah, nah tolak ukurnya apa, alat ukurnya itu apa ya, maka alat ukurnya itu adalah Quran gitu ya. Artinya kalau kalian di dalam diri kalian itu kok seneng terhadap Al-Quran ya, seneng betah ya, mondok Quran kok betah, seneng menghafal, sabar ya kan, itu menandakan kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu namanya cara mengukur diri itu dengan barometer Al-Quran. Jadi alat ukurnya itu Quran gitu. Artinya apa? Kalau orang itu cinta Quran, berarti dia dicintai Allah gitu. Kalau dia benci terhadap Al-Quran, berarti dia sedang dibenci oleh siapa? Allah. Kalau orang dia berpaling, males, nggak mau murojaah, nggak mau nambah hafalan, atau pokoknya dia itu menjauh lah dari Al-Quran, itu berarti dia jauh dari Allah ya. Tapi kalau orang itu dia dekat dengan Al-Quran, maka itu pertanda dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi senantiasa ya tumbuhkan rasa cinta terhadap apa tadi? Al-Quran ya. Karena rasa cinta terhadap Al-Quran itu ya akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faliya'rid nafsahu 'alal Quran ya, hendaklah dia menimbang dirinya ya dengan timbangan Al-Quran ya. Apa saja ya. Jadi kalau itu Qurannya bagus, insya Allah ya hidupnya bagus ya. Nggak ada orang terlantar dengan Quran kalau dia memang betul-betul ahli Quran atau mengamalkan Al-Quran ya. Wa haddatsana Abu Muhammad aidan, haddatsana Al-Husain, haddatsana Abdullah, haddatsana Abdul Malik Ibnu Abi Sulaiman an Atha wa Qais Ibnu Sa'ad an Mujahid biqauli ta'ala yatslunahu haqqa tilawati. Nah, lanjutan dari riwayat berikutnya adalah adab atau akhlak terhadap
Al-Quran itu adalah yaslunahu haqqa tilawati. Ya. Tadi sebelumnya adab terhadap Al-Quran adalah hendaklah kita menimbang hidup kita itu dicocokkan dengan Al-Quran. Maka adab yang berikutnya adalah yaslunahu haqqa tilawatihi. Dalam surat Al-Baqarah itu dia atau mereka membaca Al-Quran itu, membaca kitab Allah itu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya pembacaan terhadap Al-Quran. Ya. Jadi membaca Al-Quran bukan sekedar dibaca ya, bukan sekedar bagus tajwidnya ya, bukan sekedar mungkin hafalannya, tidak, itu nggak cukup ya. Makna haqqa tilawati ai qala Imam Mujahid di sini mengatakan ya'maluna bihi haqqa amalihi. Jadi disebut haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan itu, tidak sekedar bacaan teks ya dengan lisannya ya kan, dengan tajwidnya tidak, tapi bacaan itu diwujudkan dalam bentuk amal, ya'maluna bihi haqqa amalihi. Jadi mengamalkan kandungan Al-Quran dengan sebenar-benarnya amalan ya. Jadi dia tidak guyonan dengan Al-Quran, dia tidak main-main dengan Al-Quran, tapi dia betul-betul serius gitu mengamalkan isi kandungan apa? Al-Quran ya. Makanya di dalam riwayat yang lain ya, Imam Abi Abdurrahman As-Sulami ya, Abi Abdurrahman As-Sulami muridnya sahabat Utsman ya. Dan nanti kalau kalian dapat sanad Al-Quran, semua pasti sanad itu sampai kepada Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, pasti semua sanad Quran di dunia ini ya, mau sanad Imam Asim atau Qiraah Sab'ah yang lain ya, atau Qiraah Asyarah ya, Sughra ataupun Kubra, itu semua sanadnya nanti nyampainya ya ke Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, muridnya sahabat Utsman, yang beliau itu telah mengajar 40 tahun di Kufah ya, sampai akhir hayatnya ya. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau betah ya duduk di sini ya, apa yang memotivasi Anda ya, maka beliau mengatakan, dzalikal ladzi aq'adani fi maq'adi hadza. Hadis ini yang memotivasi aku duduk di sini. Sampai berapa tahun tadi? 40 tahun. Jadi guru ngaji 40 tahun. Makanya ya, dengan keikhlasan ngajar sampai 40 tahun itu muridnya tersebar di seluruh dunia itu ya. Ya. Riwayat Quran itu sampai ke beliau semua gitu ya, Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, yaitu hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Aku ingin menjadi khairukum, umat yang terbaik yang disanjung oleh Rasulullah itu tadi, orang yang bersama Quran tadi, ngaji, mengajar ya, mengamalkan tadi. Makanya ketika beliau tadi ada santri yang sudah khatam ya, idza khatama alaihil khatim ya. Jadi kalau ada santri beliau itu sudah khataman 30 juz ya, selesai ya dari Qur'annya ya, maka muridnya itu didudukkan, ajlasahu baina yadayhi, didudukkan di depan beliau ini ya. Wa wada'a yadahu ala ra'si. Nah, tangannya Imam Abi Abdurrahman As-Sulami itu diletakkan di kepala muridnya tadi, sambil dilap kepalanya itu ya, diusap kepalanya. Wa qala lahu ya hadza ittaqillah ya, wahai muridku, wahai santriku ini, kamu itu harus takwa kepada Allah ya. Kenapa? Fama a'rifu ahadan ya, karena nggak ada lagi aku tahu orang ya khairan minka in amilta, karena nggak ada lagi orang yang lebih baik daripada kamu jika kamu mau
mengamalkan apa? Al-Quran. Ya kan nggak ada lagi yang lebih baik daripada ahli Quran kan? Ya. Karena di dadanya udah ada Quran. Di dalam kehidupannya dia mengamalkan Al-Quran. Nggak ada lagi yang lebih baik itu. Khairukum man ta'allamal Quran wa itu sebaik-baiknya kalian. Tapi dengan syarat kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya? Itu namanya yaslunahu haqqa tilawati ya. Yaslunahu haqqa tilawati. Dan terakhir dari penutup bab ini ya. Qala akhbarana Abu Abdillah Ahmad bin Al-Hasan ibnu Abdul Jabbar As-Sufi. Haddatsana Syuja' ibnu Makhlad. Haddatsana Abu Muawiyah Ad-Dharir. Haddatsana Abdul Rabbi ibnu Aiman an Atha. Qal Atha mengatakan ya, innamal Qur'an ibarun. Sesungguhnya Quran itu penuh dengan ibrah ya. Ibarun jamak dari ibrah ya. Penuh dengan nasihat, penuh dengan pelajaran ya. Makanya kalau kalian minta nasihat, baca Quran, itu isinya nasihat semua itu. Ya. Kalian kepingin tahu hukum halal haram, baca Quran. Ya, ada semua di situ. Kalian ingin tahu kisah para nabi, para rasul terdahulu atau orang-orang saleh terdahulu, baca Quran. Kalian ingin tahu peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, baca Quran. Ya, penuh ibrah. Bahkan apa yang terjadi setelah orang mati dari kehidupannya ini, ya kan, alam barzah, alam kebangkitan, alam kiamat sampai surga neraka, itu semua disebut di dalam apa? Al-Quran. Jadi innamal Quran ibarun ya. Sesungguhnya Al-Quran itu banyak sekali apa? Ibrah ya. Pelajaran-pelajaran ya, nasihat-nasihat, mau'idhah yang bisa diterapkan di dalam kehidupan apa? Nyata. Jelas ya? Saya kira cukup ya. Asatidz semua ya. Cukup ya. Gak ada pertanyaan kan? Cukup ya semuanya ya. Tapi untuk bulan depan bagusnya ini santri-santri semua bawa kitab ini ya, nanti saya kirim biar di apa, dicetak atau di PDF-nya nanti ya, supaya mencatat dan memberi makna satu persatu dari hadisnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.